Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 4 yang beranggotakan Sekar Nur Pratiwi NIM 15, Selari Karindiani NIM 16, Hanifah Aditya Rahman NIM 18, dan Mila Nurlailah Sari NIM 19. Pada latihan keempat ini, klasis yang digunakan yaitu AVES. Kami akan membahas sistem urogenitale dan sistem respiratorium dari spesies Columba livia varietas domestica. Pada organa genitalia maskulina yang pertama terdapat ren atau metanepros yang sepasang dan masing-masing tersusun atas 3 lobi. Kemudian yang kedua ada ureter sepasang yang pada preparat kelihatan pucat menuju ke kaudal dan bermuara langsung pada kloaka. Kemudian yang ketiga ada kloaka berupa satu ruangan tunggal di mana bermuara saluran-saluran kelamin, kencing, dan sisa-sisa makanan yang akan dibuang. Kloaka Columba livia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu urodaium atau tempat bermuaranya saluran kencing dan saluran kelamin. Kemudian ada coprodaium, tempat bermuaranya saluran makanan, dan ada proctodaium yang berupa lubang keluar. Selain itu, juga terdapat bursa fabriki yang terletak pada dinding kloaka sebelah dorsal yang berupa satu atau tunggal. Pada merpati yang masih muda kelihatan nyata dan besar, semakin tua semakin mengecil untuk akhirnya menghilang sama sekali. Kemudian yang keempat ada testis yang sepasang dan berbentuk oval terletak di sebelah ventral lobus renis yang paling kranial. Tempat dibuat dan disimpannya spermatozoa, kedudukan testis digantung oleh selaput tipis yang berasal dari lipatan peritoneum dinamakan mesorgium. Yang kelima ada epididymis sepasang, kecil, dan terletak di sisi dorsal testis, berupa saluran yang dilewati sperma menuju ke ductus deferens. Kemudian yang nomor 6 ada ductus deferens sendiri yang dimana sepasang dan pada burung muda tampak halus, sedangkan pada burung dewasa nampak berkelok-kelok berjalan ke kaudal menyelangi ureter, kemudian bermuara pada urodinium. Alat copulation pada Columba livia varietas domestica tidak ada, sehingga pada waktu kopulasi maka proctodaium dari 2 jenis burung tadi saling ditempelkan kuat-kuat dan spermatozoa yang keluar pada waktu ejakulasi langsung masuk ke dalam proctodaium betina untuk kemudian menuju ke oviduct. Alat penggantung testis disebut mesorgium yang merupakan lipatan dari peritoneum. Selanjutnya yaitu sistem urogenitalia pada feminia. Berdasarkan gambar dapat kita lihat bagian-bagiannya, yaitu yang pertama terdapat ren berjumlah sepasang yang terdiri dari 3 lobi. Kemudian yang kedua terdapat ureter juga sepasang menuju ke kaudal dan bermuara langsung ke kloaka. Yang ketiga yaitu kloaka. Kloaka ini terdiri dari satu ruangan tunggal yang bermuara pada saluran kelamin, kencing, dan sisa-sisa makanan. Kemudian yang selanjutnya terdapat ovarium. Ovarium ini hanya 11 sinester. Kemudian yang kelima terdapat oviduct. Oviduct ini bermuara pada urodinum. Kemudian yang keenam terdapat infundibulum. Infundibulum ini sebagian dari oviduct. Kemudian yang ketujuh yaitu terdapat uterus yang merupakan kelanjutan dari tuba yang membesar. Kemudian yang kedelapan terdapat sisa oviduct terletak di sebelah dexter atau sebelah kanan. Pada sistem respiratorium Columba livia, pada gambar di bawah ini merupakan gambar paru-paru Columba livia. Keterangannya, nomor 1 adalah larynx yang tersusun oleh tulang rawan, pembatas ruangnya disebut glotis. Nomor 2 adalah trakea, berupa pipa yang mempunyai cincin-cincin tulang rawan disebut annulus trachealis. Nomor 3, bifurcatio trakea, sebagai lanjutan dari trakea ke arah kaudal, bercabang sebagai bronchus, dexter, dan sinester. Syrinx atau alat suara terdapat pada bifurcatia trachealis, tersusun dari beberapa annulus trachealis yang paling kaudal dan annulus bronchialis yang paling kranial. Nomor 5, bronchulus merupakan bagian yang berhubungan dengan pulmo.
kemudian membentuk cabang-cabang halus dinamakan bronchioles. Pulmo sepasang atau paru-paru mempunyai ukuran yang relatif kecil jika dibandingkan dengan badannya. Selanjutnya yaitu sistem respiratorium. Terdapat sakus pneumaticus yang berfungsi untuk menghubungkan pulmo dengan kantung-kantung hawa atau air sak, di mana terdapat 5 sakus pada kolumba livia, di antaranya yaitu yang pertama sakus cervicalis sepasang pada pangkal leher, yang kedua sakus interclavicularis tunggal terdapat di antara coracoid dan mempercabangkan diri ke arah lateral yang disebut sakus axillaris terdapat pada ketiak, lalu yang ketiga terdapat sakus thoracolis anterior terletak pada ruang dada muka, lalu yang keempat terdapat sakus thoracalis posterior terletak pada ruang dada belakang, lalu yang kelima terdapat sakus abdominalis di sekeliling lingkaran intestinum. Terima kasih telah sejenak melihat presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.